Salam damai Kristus bagi kita semua, kembali lagi bersama saya dalam channel ini. Dan saya ucapkan selamat datang serta selamat bergabung bagi saudara-saudaraku yang baru bergabung dalam channel ini. Nah, jadi beberapa waktu belakangan ini saya mendapatkan informasi bahwa ada Muslim yang mencoba untuk bermain satu isu lagi, yaitu bahwa isu di mana Ishak menikahi Ribka itu ketika Ribka masih berusia belia atau masih di bawah umur. Ada channel Muslim yang mengatakan bahwa ketika Ishak menikahi Ribka itu dia masih berumur usia 3 tahun. Pada usia 40 tahun, sebagaimana kitab Beresit, kitab Kejadian, kitab Genesis 25 ayat 20, ya, Waihi Yishak ya ben Arba'in, ketika berusia 40 itu dia nikahin ibunda Ribka. Ya. Maksud saya menikahi wanita yang bernama Ribka, ya, usia 3 tahun, ya, 3 tahun, bayangkan. Kelihatan nggak tangan saya? Nah, mana ya? Nah, ini. Usia 3 tahun, ya, Nabi Ishak menikahi Ribka. Sedangkan ada channel yang membahas bahwa Ishak menikahi Ribka itu ketika dia berumur 10 tahun. They all blessed the Lord who brought this thing about, and they gave him Rebekah, the daughter of Bethuel, for a wife for Ishak. And the young woman was of very comely appearance. She was a virgin, and Rebekah was 10 years old in those days. Rebecca was 10 years old. Nabi Ishak alaihissalam sendiri menikahi Ribka itu di umur 10 tahun. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW menikahi Aisyah di umur 9 tahun, Nabi Ishak alaihissalam menikahi Ribka itu di umur 10 tahun. Aduh, mereka memiliki penafsiran yang berbeda, tetapi anehnya adalah mereka ngotot bahwa itu adalah kebenaran. Dan untuk membenarkan Nabi mereka yang menikahi Aisyah di umur 6 tahun, dan mereka menggunakan isu ini supaya terlihat bahwa pernikahan zaman dulu itu tidak jadi masalah ketika menikahi anak-anak. Pertanyaannya adalah apakah benar konteks atau teks dari ayat Alkitab itu menyatakan atau mengindikasikan bahwa Ishak menikahi Ribka itu ketika dia masih berumur 3 atau sekitar 10 tahun. Saya ingin mengajak kita semua menyimak salah satu video dari seorang murtadin yang membahas tentang hal ini dari konteks dan teksnya. Apakah benar Ishak menikahi Ribka itu ketika dia masih anak-anak, seperti yang diklaim Muslim, untuk membela Nabi mereka yang menikahi Aisyah di umur masih dikatakan anak-anak, masih tergolong kecil. Apakah benar demikian? Mari kita simak videonya. Dan jangan lupa juga untuk mengunjungi channel beliau, yaitu channel Tidak Biasa. Nanti saya akan berikan linknya di kolom deskripsi. Ada 3 yang biasanya saya kaji untuk melihat sebuah peristiwa dalam sebuah kitab suci. Yang pertama adalah teks. Saya melihat kepada teks. Yang kedua adalah berdasarkan tradisi. Dan yang ketiga adalah berdasarkan bukti arkeologi. Nah, saya mau mengajak Bapak Ibu semua kepada bagian yang pertama adalah tekstual. Kita baca dulu dari kitab Kejadian. Ini di sini dikisahkan bagaimana Abraham mengutus hambanya untuk membawa atau mencarikan seorang istri bagi Ishak ke Aram Mesopotamia, ke tempat di mana dulu Abraham ada di sana. Kita baca Bapak Ibu. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram Mesopotamia ke kota Nahor. Di sana disuruhnyalah unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur. Pada waktu petang, waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. Lalu berkatalah ia, Tuhan, Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini, anak gadis, kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah. Dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak.
Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas bahunya. Nah, dari ayat ini Bapak Ibu, kita mau meng-highlight, kita mau memperhatikan yang saya bold warna kuning. 10 ekor unta dari tuannya, dan yang kedua adalah anak gadis. Dan anak gadis itu harus berkata kepada hamba itu, unta-untamu juga akan kuberi minum. Nah, kita lanjut. Anak gadis itu sangat cantik parasnya. Seorang perawan, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Singkat cerita, terjadi pembicaraan antara hamba Abraham itu dengan Ribka. Kita lanjut. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, Ribka berkata, baiklah, untuk unta-untamu juga kutimba air, sampai semuanya puas minum. Kemudian segeralah dituangnya air yang ada di buyungnya itu ke dalam palungan. Lalu berlari ia lagi ke sumur untuk menimba air, dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. Bapak Ibu, kita highlight kembali, anak gadis itu perawan, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Dan anak gadis itu mengatakan, baiklah, untuk unta-untamu juga timba air sampai semuanya puas minum. Dan anak gadis itu menimba air untuk semua unta dari hamba Abraham. Nah, perhatikan kata gadis dan perawan. Ketika kita menemukan kata gadis dan perawan, tentu yang di benak kita Bapak Ibu, tidak mungkin istilah gadis dan perawan dialamatkan kepada anak perempuan yang masih berumur usia 3 tahun. Impossible. Tidak ada orang yang mengatakan kepada anak perempuan itu sebagai gadis perawan yang masih usianya 3 tahun, Bapak Ibu. Impossible. Untuk mengatakan gadis yang berumur 10 tahun pun, saya pikir masih jarang. Dan ada berapa banyak unta yang dibawa oleh hambanya itu, Bapak Ibu? Ada 10 unta. Unta itu bisa minum dari 130 liter sampai 200 liter. Kalau kita katakan sesuai dengan teks yang kita baca tadi, sampai unta-unta itu puas minum, artinya sampai full, kita katakan 200 liter. 200 liter satu unta kali 10 unta, 2000 liter, artinya 2 kubik air ditimba oleh seorang anak yang berumur 3 tahun. Mustahil Bapak Ibu. Tidak masuk akal. Nah, kembali lagi seperti prinsip yang selalu kita dengar dari saudara-saudara kita yang dari Islam. Pakai akal sehat. Apa mungkin anak yang berumur 3 tahun atau mungkin berumur 10 tahun menimba air sampai 2 kubik, 2 ton Bapak Ibu airnya? Impossible. Nah, mungkin orang berkata itu sengaja diterjemahkan supaya jadi anak gadis. Baik, mungkin orang berkata ya sengaja diterjemahkan ke bahasa Indonesianya anak gadis supaya menunjukkan bahwa Ishak menikahi Ribka yang sudah dalam keadaan gadis, padahal sebenarnya dia masih anak-anak. Nah, untuk menguji itu kita lihat tekstual. Tentu kita dibantu oleh beberapa literatur Bapak Ibu. Literatur yang pertama adalah Lexham English Septuagint. Yang kedua adalah A Concise Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament. Yang ketiga adalah A Greek English Lexicon of the New Testament and other early Christian literature. Nah, lihat, dalam bahasa Ibraninya yang saya kasih tanda kuning, Na'ara itu diterjemahkan gadis, perawan, Betulah. Nah, arti Na'ara dari literatur yang sudah saya tunjukkan tadi, yang pertama adalah marriageable girl, anak perempuan yang bisa dinikahi. Jadi dari sini saja kita sudah tahu tidak mungkin usia pernikahan anak itu 3 tahun. Hukum Indonesia pun menunjukkan bahwa anak usia 3 tahun dinikahi, saya pikir itu tidak relevan. Karena apa? Anak di bawah umur. Nah, Betulah
artinya adalah virgin atau perawan, mature girl whom no man has known. Gadis yang sudah matang, yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Betulah. Nah, di dalam teks Yunani, Septuagint menggunakan kata parthenos. Jadi naara diterjemahkan parthenos, betulah juga diterjemahkan parthenos. Nah, dalam literatur kita, parthenos artinya a young woman of a marriageable age. Sama seperti dalam literatur sebelumnya, yaitu naara. Nah, dijelaskan juga, parthenos adalah one who has never engaged in sexual intercourse. Lihat, parthenos juga artinya adalah betulah dalam bahasa Ibraninya. Nah, kata parthenos juga digunakan di dalam bahasa Yunani Perjanjian Baru. Masih ingat? Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Kata gadis menggunakan parthenos. Begitu juga di dalam 1 Korintus 7 ayat 34. Gadis parthenos. Jadi sudah jelas Bapak Ibu? Dari teks ini kita sudah melihat bahwa Ribka tidak mungkin di bawah umur menikah dengan Ishak. Jadi tidak ada alasan mengatakan bahwa tokoh Alkitab menikahi anak di bawah umur. Semoga ini menjadi berkat. Tunggu video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.